Hai everyone, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Almost feel a kind of spirituality. It was so big that even when we had the cameras and lights set up, it was... Wait! Got lost in his own museum, huh? Uh-huh. After you, Junior. Yes, sir. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Kiki yang baru bergabung di channel aku ini. Di dalam channel ini, aku banyakkan sharing travel vlog aku, curhatan, dan tentunya segala hal tentang pramugari. Di video kali ini adalah perjalanan saya di Petra, yang merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. Dan juga tempat ini sangat memorable banget buat aku karena aku suka banget sama Star Wars dan tentunya Indiana Jones. Jadi kalau kalian nonton Star Wars dan Indiana Jones, Aladdin, pasti udah tahu tempat ini ya. Dan banyakkan orang juga bilang kalau Petra ini adalah tempat dimana kalian ingin melihat Mars atau Mars di Petra gitu. Ini katanya ya, dan emang banyak vlogger-vlogger juga udah bikin video vlog di Petra dan bilangnya sih kayak planet Mars. Kalau aku sih pribadi belum pernah ke Mars ya. Mungkin karena bebatuannya yang khas banget. Anyway guys, jadi Petra ini adalah salah satu 7 keajaiban dunia ya. Dan penetapan 7 keajaiban dunia ini merupakan pilihan dari 100 juta orang di seluruh dunia melalui website yang diadakan oleh Swiss Foundation dan serta diumumkannya di Portugal, Lisbon pada tanggal 7 Juli 2007. Oke. Kita bukan di antara kalian, tapi kita ada di Petra. Jadi
Kecil banget kami. Hai. Semoga sih dapat ya. Insya Allah. Ini gelap banget. Kalau nggak pakai jas. Ini buat cari sini coba lihat Hai, sekarang apa deh? Attends, parce que maman elle est super. Anyway guys, for your information, Petra adalah kota yang didirikan dengan memahat dinding-dinding batu di Yordania atau Jordan ya, dan Petra berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu adalah batu. Petra juga merupakan simbol teknik dan perlindungan, dan kata ini merujuk pada bangunan kotanya yang terbuat dari batu-batu di Wadi Araba dan merupakan sebuah lembah bercadas di kota Yordania yang didirikan dengan menggali dan mengukir cadas setinggi 40 meter. Dan Petra ini merupakan ibu kota dari kerajaan Nabatea ya guys ya, yang didirikan 9 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun ke-40 Masehi oleh Raja Aretas keempat sebagai kota yang sulit untuk ditembus oleh musuh dan sangat aman dari bencana alam seperti badai pasir. Dan suku Nabatea ini membangun Petra dengan sistem pengairan yang luar biasa rumit guys. Selain itu guys, terdapat juga sebuah teater yang mampu menampung 4.000 orang. Selain itu, istana makam Helenistis ini yang memiliki tinggi 42 meter masih ada di The Lost City of Petra. Anyway guys, The Lost City of Petra yang bisa ditempuh sekitar 3-5 jam perjalanan darat dari kota Amman Yordania merupakan ibu kota suku Nabatea dahulu kala, yang merupakan salah satu rumpun bangsa Arab yang hidup sebelum masuknya bangsa Romawi ke The Lost City of Petra. Dan sebenarnya asal-usul suku Nabatea itu nggak diketahui pasti ya guys ya. Mereka dikenal sebagai suku pengembara yang berkelana ke berbagai penjuru dengan kawanan unta dan domba. Dan warga Petra yang awalnya adalah penyembah berhala atau dewa utamanya itu Dushara, yang disembah dalam bentuk batu berwarna hitam dan berbentuk gak beraturan. Dushara disembah berdampingan dengan Alat atau dewi bangsa Arab kuno. Dan mereka atau bangsa Nabatea ini sangat mahir dalam membuat tangki air di bawah tanah untuk mengumpulkan air bersih yang bisa digunakan saat mereka bepergian jauh. Jadi sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa membuat galian untuk saluran air guna memenuhi kebutuhan mereka akan air bersih. Nah, di akhir abad keempat sebelum Masehi, berkembangnya dunia perdagangan membuat suku Nabatea memberanikan diri memulai ikut dalam perdagangan dunia. Dan rute perdagangan dunia mulai tumbuh subur di bagian selatan Yordania dan selatan Laut Mati. Dan mereka lalu memanfaatkan posisi tempat tinggal mereka yang strategis itu sebagai salah satu rute perdagangan dunia. Dan suku Nabatea ini akhirnya bisa menjadi para saudagar yang sukses dengan berdagang dupa, rempah-rempah, dan gading yang diantaranya berasal dari Arab bagian selatan dan India Timur. Pada awalnya Petra dibangun untuk tujuan pertahanan, namun belakangan kota ini dipadati puluhan ribu warga sehingga berkembang menjadi kota perdagangan karena terletak di jalur distribusi barang antara Eropa dan Timur Tengah. Nah, pada tahun 106 Masehi, Romawi mencaplok Petra sehingga
peran jalur perdagangannya melemah. Dan sekitar tahun 700 Masehi, sistem hidraulis dan beberapa bangunan utamanya hancur menjadi puing guys. Dan Petra pun perlahan menghilang dari peta bumi saat itu dan tinggal menjadi legenda. Nah, barulah pada tahun 1812, petualang Swiss atau dikenal dengan nama Johann Burckhardt memasuki kota itu dengan menyamar sebagai seorang muslim, legenda Petra, dan Petra pun meruah kembali pada zaman modern dan dikenal sebagai simbol teknik dan pertahanan dan tentunya menjadi The Lost City of Petra. Dan sampai detik ini Petra sudah sangat terkenal di seluruh dunia dengan kecantikannya dan tentunya banyaknya film-film Hollywood yang syuting di lokasi ini ya guys ya. Aku sebenarnya nonton film-film kayak Star Wars, Indiana Jones itu dan Aladdin juga itu karena aku emang seneng banget nonton film, dan kebetulan aku sangat tertarik dengan hal-hal arkeologi atau alam yang seperti yang kalian lihat ini guys. Yang mungkin aja aku dulu sebelumnya hanya impian-impian aku dan akhirnya aku mewujudkannya seperti itu. And anyway guys, The Lost City of Petra ini dikelilingi gunung ya dan merupakan situs purbakala. Jadi Petra ini dikelilingi gunung di adanya atau di sisi antara gunung setinggi 1350 meter dari permukaan laut. Dan inilah kawasan tertinggi di area ini yang disebut Gunung Harun atau Jabal Harun. Anyway guys, Gunung Harun emang paling sering dikunjungi sama orang, tapi aku to be honest, aku belum pernah atau belum ngerti yang mana sih sebenarnya Gunung Harun. Padahal sebenarnya aku harus bener-bener ngelihat ya di mana sih Gunung Harun itu. Tapi mungkin aku udah ngelewatin tapi aku nggak nyadar. Dan Gunung Harun ini emang paling sering banget orang tertarik ingin melihatnya karena para pengunjung percaya kalau di puncak Jabal Harun itu adalah di mana tempatnya Nabi Harun meninggal dan dimakamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada abad ke-14 Masehi, sebuah masjid dibangun di sini dengan kubah berwarna putih yang terlihat dari berbagai area di sekitar Petra. Nabi Harun alaihissalam tiba di wilayah Yordania ketika mendampingi Nabi Musa alaihissalam membawa umatnya keluar dari Mesir dari kerajaan Raja Fir'aun. Nah, pada abad ke-1 sebelum Masehi, kerajaan Nabatea yang kaya dan kuat menjangkau wilayah Damaskus di utara dan Laut Mati di selatan. Saat itu Petra telah didiami sekitar 30.000 penduduk atau 30.000 orang. Pada masa itulah dibangun kuil agung. Nah, pada tahun 100-an Masehi, Romawi pernah menguasai wilayah ini juga guys, makanya arsitektur di Petra pun terpengaruh oleh arsitektur Romawi dan kalian bisa lihat kan. Dan juga guys, saat berusia 10 tahun Nabi Muhammad SAW pernah berkunjung ke gunung ini bersama pamannya. Dan anyway guys, setelah perang salib pada abad ke-12, Petra juga sempat menjadi kota yang hilang selama lebih dari 500 tahun. Dan hanya penduduk lokal aja atau suku Badui di wilayah Arab yang mengetahui keberadaan dari The Lost City of Petra. Seperti itulah kisahnya guys. Jadi untuk menemukan The Lost City of Petra ini bener-bener ruyem ya dan rumit. Dan tentunya aku sangat senang banget pada saat aku mengunjungi situs purbakala ini karena aku ngelihat jelas bagaimana pahatan dari batu yang gede banget, dan ini aku sangat bersyukur banget sih memiliki kekuatan saat itu karena aku benar-benar berjalan kaki menuju ke monastery. Bayangin itu perjalanan aku ke sini mungkin kurang lebih 5 jam ya. Itu belum dengan baliknya ya guys ya. Pokoknya aku rekomen banget ke kalian. Kalian harus istirahat penuh dan startnya untuk menjelajahi The Lost City of Petra itu dari pagi. Ingat, dari pagi sekitaran jam 7 pagi kalian udah bisa start, karena kalau udah siangan itu udah banyak banget orang. Terus kalian bisa fokus dari teater, dari pahatan 1 ke pahatan 1, maksudnya gedung 1 ke gedung 1 itu kalian bisa lihat. Karena perjalanan bisa sampai seharian guys. So guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and I'll see you in another video. Bye bye.